Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, yang namanya keinginan manusia itu seperti pisau bermata dua. Bisa berguna menyelamatkan, tapi bisa membahayakan atau membinasakan, saudara. Ya, makanya keinginan yang tidak diserahkan kepada Tuhan, orang yang hidup suka-suka sendiri, tidak takut Tuhan, maka keinginannya dia itu akan berubah menjadi ambisi, yang bahkan akhirnya menghancurkan keluarganya sendiri. Akan menjadi hasrat seksual yang liar, sehingga berkhianat terhadap pernikahannya. Keinginan yang tidak diserahkan kepada Tuhan akan menjadi Tuhan yang lain, yaitu cinta uang, ego yang harus terus membutuhkan pengakuan dari sekeliling, dan manusianya akan menjadi manipulatif, suka memanipulasi. Apa yang dikatakannya tidak sesuai fakta, semua digeser-geser, dipelintir untuk kepentingan diri sendiri. Manipulatif, saudara. Makanya dampak dari keinginan yang manusia miliki itu tergantung dari keinginan itu diarahkan kemana. Makanya Yakobus tidak menyalahkan iblis dulu. Ia menyalahkan keinginan dalam diri kita dulu. Yakobus pasal 1 ayat 14 sampai 15, saudara. Hati-hati ya, saudara. Sebab seringkali manusia itu suka mencari kambing hitam. Tetapi kita perhatikan Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Saya bacakan ya, saudara ya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi maut itu asalnya dari keinginan diri sendiri yang menyimpang, yang berubah menjadi hawa nafsu, sehingga akhirnya keinginan itu dibuahi, melahirkan dosa, dan dosa menghasilkan maut. Demikian kan prosesnya. Jadi keinginan yang tidak dikendalikan, yang tidak diarahkan kepada Tuhan, pasti menghancurkan hidup seseorang. Sudah pasti. Kalau hari ini mereka kelihatan sukses, sehat, aman-aman saja, itu cuma sementara. Kalau kita mau hidup, keinginan kita harus dipimpin oleh Roh. Kalau orang mau binasa, keinginannya dipimpin oleh dagingnya. Makanya manusia itu hatinya sangat licik. Pada waktu lahir masih netral, polos. Tapi dengan berjalannya usia, ada yang makin menjadi egois, tapi ada juga yang menjadi makin kudus. Mari kita makin kudus, saudara. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.